Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Menik Setriwuranti, guru SMA Negeri 9 Kota Tangerang Selatan. Saya akan menyajikan refleksi tentang pemikiran atau filosofi pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Baik, saya akan memulai. Bapak Ki Hajar Dewantara, sebagaimana yang kita kenal dengan sebutan Bapak Pendidikan Nasional, memang benarlah adanya bahwa beliau dengan segenap perjuangannya telah menggagas hakikat suatu pendidikan, yaitu Alkisah pada waktu itu. Beliau juga seorang dokter dan juga seorang wartawan. Beliau menuliskan banyak sekali kritikan-kritikan pedas untuk penjajah kolonial Belanda. Maka ia pun ditahan dan diasingkan ke Belanda. Dan ternyata di sana kesempatan itu tidak dibuang sia-sia. Bapak Ki Hajar Dewantara banyak belajar dan belajar. Sampai pada akhirnya ia tahun 1922 membuat suatu sekolah yang bernama Taman Siswa. Dari sini dibuktikan bahwa memang benarlah beliau itu sudah berjuang dengan sekuat tenaga untuk menggagas hakikat suatu pendidikan yang sebenarnya. Jadi pendidikan itu sangatlah luas artinya. Pendidikan juga mencakup pengajaran. Biasanya orang menyebut dengan istilah transfer ilmu. Nah, ini baru sebagian kecil dari pendidikan. Transfer ilmu bisa dikatakan hanya sebagai pengajaran. Namun, pendidikan yang sesungguhnya memiliki cakupan yang lebih luas. Perlu segenap upaya dalam melakukan suatu pendidikan terhadap anak didik kita. Yang pertama diawali dengan perlunya mengenali diri anak tersebut. Apa potensinya, apa bakatnya, apa minat dan kesukaannya, bagaimana lingkungan ia berada, bagaimana keluarganya, dan masih banyak hal lain yang perlu kita kenali dari dirinya. Dari situ dapat kita jadikan sebagai langkah awal kita untuk membuat suatu rancangan, strategi dalam mendidik anak tersebut. Alangkah baiknya bila potensi anak tersebut dapat kita gali, bakat anak tersebut dapat kita kembangkan. Minat anak tersebut dapat ia salurkan ke arah yang bisa membuat ia lebih diapresiasi, baik di lingkungan sekolahnya, keluarganya, dan masyarakat. Inilah yang dimaksud dengan mendidik anak adalah selayaknya menuntun anak berjalan ke arah masa depannya, sesuai dengan kodrat alamnya, dan juga bisa seiring sejalan dengan zaman yang ia lalui dalam hidupnya, yaitu kodrat zamannya. Seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan berputarnya masa, layaknya planet-planet mengitari matahari, begitu juga anak-anak didik kita. Mereka terus berjalan dalam hidupnya, terus berkembang walaupun tiap planet memiliki kecepatan berputaran yang berbeda-beda. Namun, mereka tetap berjalan, berkembang, perkembangan atau perubahan untuk menjadi maju. Maka tumbuhlah ia menjadi manusia yang memiliki budi pekerti yang luhur. Ia dapat menghasilkan cipta atau olah pikir, karsa, olah rasa, dan karya yaitu olah keterampilan. Maka teruslah berjuang meneruskan semboyan-semboyan Bapak Pendidikan Nasional kita dengan memberikan mereka tauladan, memberi contoh yang baik, memberikan mereka bimbingan dan perhatian, serta memberikan mereka dorongan motivasi agar anak didik kita bisa menjadi orang yang berharga, mendapatkan apresiasi, penghargaan, dan berguna bagi dirinya sendiri maupun masyarakat. Dan ini perlu kita apresiasi setiap kemajuan detik demi detik yang mereka raih. Demikian yang saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.